Selamat sore dan kembali lagi bersama MBL. Masih sama seperti biasa, kita menawarkan berbagai item buat yang mau usaha thrifting ya. Doanya masih sama. Jadi pengen hari demi hari usaha kita membaik gitu. Lebih baik dari hari ini, lebih baik hari ini dari kemarin gitu. Lebih baik esok daripada hari ini. Doanya masih seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau usaha thrifting, Anda tuh bisa mulai dengan hal-hal dasar. Bisa mulai dengan satu item dulu gitu. Anda fokus satu item itu, nanti setelah Anda dikenal personal branding satu item itu, Anda bisa pindah ke item lain gitu. Makanya harus fokus satu item itu dulu. Karena kalau kita pindah-pindah item, nanti juga struktur dalam brand kita itu nggak akan ketemu. Dia akan berantakan gitu. Makanya itu namanya tuh branding. Personal branding itu bisa dibentuk gitu. Dibentuk dengan cara kita itu harus konsisten dengan berdagang. Jadi kita sebagai pedagang itu memang harus konsisten. Kenapa? Biar orang tuh audiens itu tahu atau penonton pun tahu agar apa sih yang kita jual, siapa sih kita gitu. Mereka harus tahu. Nah, dengan begitu tingkat lakunya akan lebih besar. Karena apa? Jadi ketika orang yakin dengan satu produk kita yang kita jual, nah bahkan luas jangkauannya, tingkat lakunya itu akan semakin besar juga. Itu pada intinya. Jadi kawan-kawan yang mau usaha thrifting itu ya tadi harus fokus dulu satu item ya, jangan pindah-pindah item gitu. Karena apa? Kalau satu item kita udah fokus, kita pindah ke item lain itu udah bagus. Karena apa? Personal brandingnya udah dikenal. Kalau orang udah mengenal personal branding kita, apa yang harus kita jual, kita akan lebih enak memasarkannya gitu. Kita akan lebih santai lagi dalam memasarkannya. Makanya butuh dalam personal branding. Semua orang tuh gitu. Semua orang pada bingung dalam memulai satu usaha, itu wajar. Bagi orang awam kita kan orang yang baru memulai terjun dalam satu bisnis, kebingungan itu wajar kita dapatkan. Kenapa? Ya kita nggak tahu lah mana arah kita jual, apalagi jenis pakaian. Sementara pakaian thrifting ini dia tuh lebih dominan ke per item. Jadi satu bal itu memang satu item. Di satu bal itu beda balnya, beda itemnya. Di bal itu banyak dia jenisnya. Mulai dari jenis anak-anak, dewasa, atau atasan, itu masing-masing mempunyai item sendiri gitu. Makanya butuh namanya itu konsisten gitu. Kita harus konsisten dalam satu item agar orang itu mengenal item tersebut. Buat kawan-kawanku, semangat selalu dalam berdagang dan jangan bingung dalam memilih satu item, karena tiap item itu memang ada ilmunya. Tiap item itu ada dasar-dasar, ada cara pengelolaannya gitu. Untuk modalnya juga bisa dihitung dengan berapa pieces harga barang dan berapa harga modal gitu. Nanti kita akan tahu berapa sih harga yang kita dapat dalam satu piecesnya gitu. Nah dengan begitu nanti kita bisa pisahkan barangnya seperti yang biasa kita ceritakan. Di tiap bal itu, di tiap piece itu dia ada barang A, B, dan C. Jadi ada barang kepala, barang ekor, dan barang badan gitu. Nah, kita pisahkan barang itu, kita atur struktur dalam harganya, penjualannya. Di barang kepala kita naikkan buat harganya. Di barang badan kita mungkin bisa mengikut harganya. Sedangkan barang ekor itu harganya itu mengikut gitu. Jadi kawan-kawan bisa pisahkan dalam 3 item itu. Cara kerjanya sama, setiap item itu begitu semua. Setiap item itu memang ada 3 tipe dalam satu bal itu dengan item yang sama gitu. Di MGP juga sama dengan item-item lain. Cara kerjanya begitu. Jadi kita hitung berapa pieces tanya sama penjual, berapa pieces harga dalam satu balnya, dan berapa harganya. Nanti kita bagikan aja gitu. Setelah kita bagikan, kita akan tahu HPP-nya berapa gitu. Setelah kita tahu hasilnya berapa, kita lebih enak untuk ngatur modalnya gitu. Mungkin kita bisa naikkan harganya, mungkin keuntungan di barang kepala, nanti di barang badan itu bisa mengikut. Tapi makanya jangan aneh, kenapa sih dengan HPP sekian kok toko sebelah bisa jual dengan harga yang sedemikian rupa, semurah mungkin gitu. Karena mereka itu udah dapatkan keuntungan kan? Dari barang profit dan barang badan mereka udah dapat keuntungan. Tinggal kalau barang ekor itu mereka mengikut aja harganya. Jadi jangan bingung ya, kenapa orang bisa dapat harga murah, karena mereka udah dapat keuntungan dan keuntungan dalam barang kepala dan barang badan pun gitu. Jadi jangan bingung hal itu. Dalam item thrifting itu banyak banget ya, mulai dari jenis apapun ada. Jadi semua jenis pakaian, ada pakaian anak tebal, tipis, rajut anak, sweater anak gitu dia ada, CN hoodie anak, tren anak pun juga ada. Nah semua itu beda-beda banget semua gitu. Anak tipis itu mungkin dia tuh lari full anak tipis itu. Hanya kalau untuk yang random itu tipis random, sama anak tebal juga random dia. Isinya itu dominan ke anak-anak santai, jadi anak-anak buat hari-hari gitu. Makanya kalau tingkat lakunya itu kita lebih condong ke anak tipis gitu. Kenapa? Karena anak tipis itu orang tuh memakainya itu, membelinya itu nggak harus di musim dingin, nggak harus di musim panas gitu. Mereka memang membutuhkan pakaian buat sehari-hari, buat main mungkin, buat
hiburan atau buat malam pun juga bisa. Jadi makanya kalau untuk lakunya itu lebih kena pipis mungkin ya. Untuk barang-barang yang bagus bang buat pemula itu bisa mulai dengan item-item dengan HPP-nya yang minim. Bisa mulai dengan kaos cewek dengan panjang, atau kaos cewek dengan pendek, atau 3/4 cewek. Dan juga bisa mulai dengan mungkin dengan anak-anak. Karena apa? Di beberapa item itu yang saya sebutkan tadi itu HPP-nya memang minim, HPP-nya memang rendah. Jadi kakak bisa mulai dengan itu untuk memulai bisnis tadi. Jangan mengubah-ubah item. Dan nanti setelah kakak fokus membangun, sudah terbangun toko kakak sebagai penjual pakaian anak contohnya, dan kakak fokus satu pakaian anak itu gitu. Nanti setelah kakak fokus satu anak itu, nanti orang akan tahu gitu, nama toko kakak dikenal sebagai penjual anak. Ini orang-orang mencari item itu dengan itu orang akan mungkin di DM-nya kakak. Karena apa? Sebagian besar sekarang orang itu udah malas belanja harus ke pasar, belanja harus ke toko, belanja harus ke warung. Karena orang itu melalui online. Kenapa? Itu menurut mereka tuh lebih simple, lebih enak gitu. Dengan mereka membuka HP, mereka udah bisa mendapatkan barangnya gitu. Makanya butuh banget tuh personal branding di sosmed itu. Dan beberapa akun yang bisa kita posting itu mungkin di TikTok, di IG atau di YouTube gitu. Jadi buat kawan-kawan semua jangan bingung dalam posting ya. Semua bar itu sama, setiap item itu sama. Cara pengelolaan sama, setiap item itu mempunyai 3 tipe barang, ada barang kepala, barang badan, dan barang ekor. Kita tinggal pisahkan item-item apa aja gitu. Item apa sih yang menurut kita barang kepala mungkin dengan brand-brandnya atau dengan kualitas bahannya gitu. Barang badan mungkin dengan barang-barang tengah, dan barang ekor mengikut harganya. Jadi kita harus pisahkan. Jadi di bar itu tiada yang buang sama sekali, bahkan yang tiga sekali punya bersih sekali punya itu bisa dijahit daun ulang dan nanti lagi itu bisa dibagikan ke buat giveaway. Jadi itu bisa naikkan traffic buat akun kita. Jadi jangan bingung, semuanya bisa diolah, semuanya tiada yang membuang. Jadi kita tinggal menentukan aja apa sih yang harus kita jual gitu. Nah itu untuk bar itu dia tuh banyak kategorinya, makanya kakak tentukan dulu kategorinya. Jangan bingung dalam memulai usaha. Karena apa? Kalau kita bingung ya kita tidak akan memulai. Kalau kita bingung kita nggak akan terjun gitu. Kalau kita nggak terjun, bagaimana kita tahu bahwa di dalam sumur itu terdapat mungkin ada bebatuan atau emas atau intan sekalipun, kita nggak akan tahu. Bahkan orang yang terjun sekalipun mereka akan mendapatkan apa sih yang tidak dapatkan gitu. Makanya harus turun dulu ke lapangan, turun dulu. Untuk cara membeli barang yang enak itu agar tidak tertipu itu mungkin dengan cara-cara kita mengenal dulu siapa sih penjualnya gitu. Dan kita melihat video testimoni aslinya. Dan juga kita pengen tahu nih di mana alamat gudangnya gitu. Dengan begitu insya Allah tingkat tertipu itu nggak akan terjadi. Karena apa? Karena kalau dasarnya penjual itu nggak akan menipu customernya. Karena mereka itu sebagai penjual itu semakin jauh jaga mereka, semakin banyak customer mereka, tingkat lakunya juga akan semakin besar. Maka dari itu mungkin lebih baik kita perhatikan dulu akunnya atau orangnya gitu, keorian, keaslian akunnya gitu ya. Jadi kita mulai dengan itu untuk menganalisir hal-hal yang tidak kita ingin seperti tertipu tadi. Di HPP bar itu dia beda-beda kak ya. Ada yang mulai dari HPP 7 ribuan, mungkin di 11 ribuan sampai ke 40 ribuan. Untuk pemula itu baiknya saran saya ke HPP yang mulai dulu. Nah, setelah kakak mengeluti ya, udah memahami satu brand tadi, satu item, nah kakak bisa pindah ke item lain. Apabila kakak memang tidak fase, benar-benar udah mampu nih di item itu, kita bisa pindah ke item lain. Kenapa? Biasanya kalau kita udah kenal dengan satu item, kita udah fase satu item itu, pindah ke item lain itu kita tinggal mengikut aja. Karena ritualnya sama, rumus-rumusnya sama dia. Jadi, makanya harus fokus satu item, jangan sampai setelah kita membangun. Pertama awal kita buka barang dua bal dengan pakaian anak. Karena itu menurut sepi, kita pindah ke pakaian dewasa. Nah itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Sebelum kita mengetahui apa sih yang bisa kita jual, apa sih yang bisa kita olah dengan pakaian anak tersebut, kita jangan pindah dulu ke item itu. Jadi kita tuh dagang itu yang bagus itu nggak harus buru-buru gitu. Nggak harus kita buka satu bal 1 hari tembus, nggak harus satu bal 1 minggu tembus. Ada juga yang dulunya buka 1 bal mungkin 2 bulan tembus, tapi akhir-akhirnya kesininya karena semakin rame, semakin banyak orang tahu, 1 hari bisa 4 bal mereka buka. Itu
keuntungan dari mereka. Makanya harus konsisten itu dalam satu item itu. Kalau kita nggak konsisten satu item, ya kita nggak akan nemu apa sih yang dapat, apa sih yang bisa diolah dalam item ini gitu. Makanya harus fokus satu item dulu gitu. Kita harus menguasai satu fashion biar kita bisa pindah ke fashion lain gitu. Karena di Bali ini juga dia itu mengikuti fashion Kak. Item apapun dia mengikuti fashion, dari kategori apapun dia mengikuti fashion gitu. Dan juga sebagian orang tanya yang cari barang-barang yang full crop. Jadi barang-barang yang full crop itu memang tidak ada barangnya. Biasa kembali kalau barang-barang full crop itu tidak ada barang. Kenapa? Yang crop itu biasa terdiri dari bal-bal yang Cina mungkin, atau kaos cewek yang pendek, atau blus. Yang full crop itu biasanya itu kerajinan tangan dari toko sendiri yang buka sendiri gitu. Jadi mereka itu biasa setelah dibongkar barangnya, karena market mereka itu crop, mereka buat pola sendiri. Mungkin yang mereka jahit ulang, jahit kembali, kemudian jahit, atau mereka pola sendiri, jahit sendiri bisa. Jadi kalau bal full crop itu tidak ada ya. Jadi ada juga yang usah menanyakan bal full crop. Di dalam bal itu dia mix. Biasanya crop itu banyaknya dari bal Cina. Nah, kita juga sebagai pedagang nggak tahu nih berapa persentase buat kopnya, berapa persentase buat salurnya, berapa persentase buat motif-motif yang brand-brandnya gitu, kita nggak tahu. Yang kita tahu itu sebagai pedagang itu hanya mengetahui item aja, bahan baku gitu. Kita mendapatkan list, satu list itu dan satu kontainer. Nah, kita mengetahui ini kode ini berarti itemnya ini kode ini berarti itemnya ini gitu. Makanya kita cek kembali, kita pakai kembali karung-karungnya untuk memastikan benar nggak sih kode itu item itu gitu, benar nggak sih kode ini itemnya gini gitu. Kita memastikan gitu. Makanya jangan takut dalam hal itu. Jadi kode juga, kakak juga kalau belanja bal jangan berdasarkan kode. Kenapa? Karena bal itu terdiri puluhan brand bal, mau Korea puluhan, mau Cina puluhan, mau Jepang puluhan brand. Nah, jadi setiap brand itu beda-beda kodenya. Jadi jangan terpaku satu kode, karena kode itu pertanda, singkatan atau singkatan buat item tersebut. Biasanya gitu. Mungkin dengan ITSS itu ada t-shirt kaos oblong laki-laki gitu. Nah, jadi kode itu cuma pertanda. Yang kita harus tahu sebagai pedagang itu, yaitu bahannya. Jangan sampai kita beli kode sama dengan bal berbeda, tapi ketika kita beli kaosnya dapatnya pakai makanan sampai karena itu kita makanya kita lebih baik tanyakan kepada penjual itu, penjual bal itu, tanyakan apa sih itemnya gitu, apa sih kodenya gitu. Karena tiap bal itu nggak tahu kodenya gitu. Kita juga jangan memutuskan, jangan sok-sok kita tahu, padahal kalau kita udah benar-benar tahu gitu. Kita lebih baik menanyakan lagi, gimana sih bang, berapa sih isinya bang, ya, walaupun mereka nggak tahu isinya berapa, biasanya mereka tanya sama customer yang pertama, ini sih isinya berapa kak gitu, ini isinya berapa kak, beratnya berapa kak gitu. Karena di bal itu ya biasanya yang list 100 kilo sekalipun itu ada yang 80 kilo, ada yang 100, ada yang 70, bahkan 50, tergantung dari materialnya. Karena ada beberapa material yang memang tidak bisa dibikin yang berat sama yang sama gitu. Nah, untuk menentukan itemnya apa yang kalian pakai itu mulai kalian menyukai apa sih item yang aku sukai hari sekarang yang kita pakai. Nanti setelah kalian menyukai item itu yang kalian pakai, kalian akan dapat materi untuk menjelaskannya. Kalian dapat materi untuk menjelaskannya tentang item kelebihan kekurangan item itu gitu. Jadi contoh gini, saya memakai kaos oblong, saya akan lebih enak menjelaskan apa sih enaknya kaos oblong, mungkin dengan relax makainya, atau dengan bahan-bahan yang halus, atau memang dengan karakternya, atau bagaimana. Kita akan lebih relax dalam menjelaskannya. Dan untuk membangun brand itu juga penting melalui apa yang kita sukai. Kegagalan orang yang berbisnis itu biasanya mereka tidak mendapatkan keuangan berantakan, terus mereka tuh nggak punya mental, atau mau untuk cepat, nggak mau rugi. Nah, itulah penyebab kegagalan orang dalam memulai berbisnis gitu. Karena orang, makanya kalau berbisnis itu harus punya empat dulu, punya mengenal pasar, mengatur keuangan yang baik, mempunyai mental, dan mempunyai perencanaan. Itulah, kalau kita udah punya empat itu, mari kita berbisnis gitu. Jadi untuk itu juga yang posisi ada empat itu bisa dibangun ya. Mungkin dengan hal-hal dasar yang dilakukan, mungkin dengan seri-seri sama teman, teman dan teman-teman bagaimana sih, atau dengan mendengar video-video tentang motivasi, inovasi, atau inspirasi. Itu juga bisa untuk kita membuat pola rumusan untuk gimana sih biar membuat
perencanaan yang bagus, gimana sih biar pola pikir kita bagus, gimana sih biar kita mengenal pasar. Jadi semua itu bisa dipelajari dengan hal-hal dasar, Pak. Cara untuk mengenal pasar itu gampang banget. Kita bisa mencari apa sih yang dibutuhkan dalam satu pasar. Kita cari tahu siapa sih target market mereka, berapa sih usia mereka. Setelah kita tahu itu, kita mulai dengan dari step per step gitu. Kita mulai mengenal, kita cari tahu, oh ini usianya sekian nih, market pasarnya di sini. Bagusnya aku buka apa loh. Nah, kita cari tahu itu. Sementara setiap item itu memang ada segmen pasarnya. Dan kita harus tahu apa yang dibutuhkan dari pasar. Setelah kita mengetahui itu, untuk sukses itu akan tiba. Tinggal lagi kita setelah kita dibangun brandingnya, kalau kita udah dikenal banyak orang, tinggal lagi cara kita menjaganya. Kita harus benar-benar menjaganya itu memang harus butuh perjuangan. Karena apa? Menjaga itu lebih sulit daripada membangun. Itu faktanya. Menjaga lebih sulit daripada membangun. Itu udah kenapa? Suatu orang usaha ketika dia membangun, mungkin karena dia punya modal dan dia bisa membangun dengan cepat usahanya. Tapi untuk menjaganya itu sangat sulit. Menjaga bagaimana sih biar barang itu tetap laku di pasaran, gimana sih biar omsetnya itu dari hari per hari itu makin membaik. Itu makanya yang sulit itu bukan membangun tapi menjaga. Tapi menjaga juga bisa kita bangun gitu. Kita membangun untuk menjaga satu usaha kita. Gimana sih biar usaha kita ini bisa panjang, bisa bertahan lama, mungkin di 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, mungkin di 20 tahun yang akan datang, bahkan sampai ada penerusnya, bahkan sampai ada pewarisnya gitu. Nah, mungkin dengan cara-cara yang tadi kita bilang, mungkin dengan cara kita mengenal pasar, apa sih yang kita pasar, dan kita semaksimal mungkin kita harus memiliki nilai tambah, membedakan toko kita dengan toko lainnya gitu. Kita harus memiliki nilai tambah begitu. Jadi memang itu sangat dipentingkan dalam memulai usaha, jangan bingung dalam usaha. Dan juga soal pengiriman. Jadi pengiriman itu kayaknya pengiriman bisa ke seluruh Indonesia. Maka tinggal kirim aja alamat kepada toko banknya gitu. Bank alamatnya ke sini. Biasa barang akan sampai sesuai dengan alamat yang dikirim gitu. Ya, karena itu barangnya udah dibawa sama orang-orang yang udah profesional di bidangnya gitu. Jadi mereka udah menyanggupi membawa barang itu sampai ke tempat gitu. Jadi jangan khawatir akan hal itu. Kalau Anda itu bingung, Anda bisa menanyakan kepada teman-teman Anda, gimana sih Bang biar dapat barang bagus. Jadi ini banyak ditanyakan oleh orang-orang. Jadi barang bagus itu, pertama kita beli barang yang awalnya pasti kita lihat posisi, gestur balnya dulu, lihat posisi pressing kawatnya atau bentuk balnya. Karena kalau barang-barang yang sudah dibuka sama kawatnya itu, biasanya itu yang bagus tidak ada lagi. Dan kita tanyakan berapa pieces loh bal itu, berapa kilo bal itu gitu, sama tokonya. Nah setelah itu kita bangun semuanya gitu, kita tanyakan, nah, kita kuantifikasikan harganya dan modalnya. Nanti kita akan tahu cara pengelolaannya. Jangan takut di hal itu, karena semuanya itu ada ilmunya. Semua itu bisa kita pelajari, bahkan jaga lah, jaga semua tanpa jumlah. Kenapa? Orang tuh naik tangga itu dari satu per satu, satu ke dua, satu ke tiga, satu ke empat gitu. Nggak mungkin orang langsung ke lantai atas kan. Karena sekarang ada lagi tuh orang yang bisa terbang bersayap langsung terbang, nggak mungkin. Mereka melalui fase-fasenya, mereka melalui proses-prosesnya. Dan kita orang yang bisa melalui proses itu akan lebih besar tidak berhasilnya daripada orang yang nggak berproses sama sekali. Makanya proses itu memang sangat menyakitkan, kadang sangat membutuhkan mental yang kuat gitu. Karena apa? Proses itu ya namanya proses, kita belum pernah melewati satu jalan, sementara kita harus melewatinya. Kita nggak tahu loh apa sih celaka jalan itu, mungkin jalan yang berlobang, atau tanahnya yang terbis, atau di sana banyak sampah atau yang bagaimana. Makanya kita harus ini, kalau kita sudah membangun proses itu, mungkin berhasil akan lebih besar. Kenapa? Suatu kali kita lewat lagi, kita udah tahu, oh di sini ya berlobang, oh di sini tikungannya patah banget. Kita kan nggak tahu itu. Maka jangan bingung dalam hal itu. Semuanya itu memang proses. Semua itu proses. Orang tiada yang bisa sampai ke tujuan tanpa mereka melalui jalan-jalan yang memang belum mereka tempuh gitu. Orang-orang, makanya ilmu yang paling pengalaman, yang paling besar itu nggak kita dapatkan mungkin dari dosen atau dari buku-buku atau dari sama bukan, tapi dari pengalaman gitu. Kita bisa menggali pengalaman. Jadi pengalaman itu juga nggak harus kita harus terjun. Contoh, kita mencari tahu bagaimana sih biar orang itu
bisa sukses. Nggak harus kita bangkrut dulu kan, nggak harus. Jadi kita bisa tanya kepada orang-orang yang sudah bangkrut tapi menaik lagi gitu. Gimana sih awalnya waktu dia bangkrut gitu. Nah kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Jadi pengalaman mereka tanpa kita harus melaluinya, pengalaman mereka kita udah dapat, karena ilmu yang paling besar itu ya pengalaman. Makanya kita mungkin dengan sering-sering bertanya, sharing sama teman, gimana sih biar hidup kita ini dikenal orang, gimana sih biar bahan kita ini laku dan diterima di pasaran gitu. Mungkin dengan kita bertanya gitu. Karena apa? Kalau kita harus melalui dulu, banyak orang yang nggak kuat gitu. Sekarang banyak dia belajar gitu. Jadi kita tinggal cari tahu. Kalau kita mau di bidang tripping, kita harus cari nih siapa sih yang udah sukses di bidang tripping. Nah kita akrab dengan mereka gitu. Kita tanya-tanya sama mereka bagaimana sih mereka bisa sukses. Nah kita akan cari rumus mereka. Kita bisa lebih dari mereka bahkan nantinya. Jadi kawan-kawan ya tetap optimis aja dalam berdagang. Jangan malu karena kita pemula. Jangan malu dalam bertanya. Kenapa kalau kita membeli barang tanpa kita bertanya, tanpa mengetahui isinya, tanpa melihat pedagangnya aman atau enggak, iya kita akan merasa itu nggak baik gitu. Kenapa? Sebelum kita memulai bisnis itu ya kita mengetahui harganya, isinya, dan siapa penjualnya. Setelah kita mengetahui itu, kita bangun struktur dalam manajemen perdagangannya dan struktur dalam manajemen keuangannya. Nanti kita atur fase per fase. Kita posting hari demi hari. Nah, kita posting itu harus konsisten juga. Jangan sampai kita itu mempunyai mental yang sangat drop. Kalau kita mempunyai mental drop, kita maunya untuk cepat dan nggak mau rugi, itu kemungkinan rugi itu akan lebih besar. Tapi kalau kita udah siap dengan mentalnya, kita siap dengan segala risikonya yang kita hadapi, maka keuntungan besar itu, keuntungan sukses itu akan lebih besar. Kenapa? Karena saat orang lagi blank, otaknya memikirkan salah satu pekerjaan, satu tempat, satu usahanya, maka pikiran yang ada pun akan hilang sendiri. Tapi saat orang sudah menerima baik dan buruknya dan ikhlas dengan apa yang terjadi di sana, nah ide-ide yang cemerlang entah dari mana mereka dia akan tumbuh sendiri gitu. Makanya butuhnya namanya mental. Kita harus punya mental yang pas. Untuk membangun semua mental itu, kita bisa mulai dengan hal-hal dasar. Mungkin dengan cara kita bertanya sama teman, bertanya sama orang-orang yang udah memang menurut kita tuh memang udah fase di bidangnya gitu. Di balik ini juga kita nggak usah bingung dalam memulai satu item. Maka bisa mulai item apa aja bisa dimulai gitu. Karena memang di tiap item itu udah kita hitung melalui HPP-nya, supaya item itu bisa dimulai. Kita tinggal tanya kepada penjual tadi, berapa sih isi dalam kapal itu dan berapa sih harganya. Nanti setelah kita mengetahui harganya, mengetahui data fix isinya, kita bagikan, kita bisakan barang kepala dan barang badannya. Ya, jangan kita gitu. Apa sih bang target market dari oknum penipu? Dari market mereka itu ya ibu-ibu, mungkin orang-orang yang awam, yang baru mau usaha, yang nggak mengetahui harga, dikasih barang yang bagus yang harganya sangat murah, biasanya orang tergiur dong. Jadi target itu. Agar tidak tertipu itu maka bisa datang ke tempatnya langsung atau lihat akun testimoni dia yang aslinya gitu. Jadi jangan takut ya. Semuanya itu ada caranya. Kita tuh kalau untuk menipu itu, jangan orang terjauh, orang terdekat kita pun bisa menipu kita. Makanya mau banyak ke orang jauh sekali, kita nggak usah ragu. Asalkan kita punya cara tadi, melihat akunnya, melihat testimoni aslinya, mengenal orangnya. Kalau baik, lebih baik lagi kita tahu di mana tempat alamat gudang dia gitu. Dan juga kalau memang mau lebih bagus lagi, itu tidak datang langsung, survei langsung ke depannya. Buat apa bang? Langsung sebentar saya jauh gitu. Nah kalau memang ada waktu bisa datang langsung ke tempatnya gitu. Karena apa? Kalau kita datang langsung ke tempatnya, kita udah tahu alamatnya. Nanti untuk next selanjutnya kita bisa lebih nyantai dagangnya. Karena apa? Kalau berdagang itu ya mereka itu tidak akan menipu. Karena pikiran mereka itu ya semakin besar customer mereka semakin besar, jangkauan mereka, tiket lakunya itu akan semakin besar juga gitu. Jadi jangan bingung dalam hal itu. Kita harus benar-benar kokoh dalam hal itu. Kita harus benar-benar jernih. Jadilah pembeli yang cerdas gitu. Jangan gampang tertipu gitu. Mungkin dengan harga-harga murah, barang yang kualitasnya bagus, kita tertipu nih, diiming-imingin kalau ini tangan pertama harganya segini-gini, kalau saya dapat tangan kedua, tangan ketiga, di harganya beda lah jelas. Jangan begitu. Tiap harga bal itu
dia sama, karena dia tuh turunnya itu per list gitu, per list. Jadi harga balik sama, yang membedakan tuh paling hanya 100-200, tapi kalau bedanya udah jutaan itu perlu ditanyakan kan. Ya. Dan Bali ini ya banyak cara pemasaran orang. Terkadang ada sebagian orang juga yang menyetting barangnya, jadi barang brand-brand itu diletakkan di atas itu, jangan terpengaruh juga gitu. Makanya kalau membeli bal itu lebih baik kita harus membeli bal yang mungkin posisi bal itu memang masih fresh atau memang masih kencang kawatnya gitu. Karena apa? Karena kalau dia masih fresh, barang-barang bagus masih ada. Karena kalau biasanya kalau barang-barang yang udah di kawatnya udah nggak karuan, udah dibuka itu brandnya itu nggak ada lagi, jadi barang-barang bagusnya nggak ada lagi di sana gitu. Makanya boleh juga menanyakan tentang segelnya itu, segel kawannya itu benar nggak sih, masih ori nggak gitu. Di bal ini ya banyak brand bal itu udah puluhan brand. Jadi kalian tuh kalau cari item kode dengan brand yang sama itu susah. Karena apa? Tiap bal itu per bulan itu ganti-ganti masuknya. Mungkin di hari ini saya masuk lagi, mungkin di minggu depan item lainnya masuk gitu. Karena beda-beda. Nah tiap kode-kode itu, tiap brand itu beda-beda juga kodenya. Kalau kita harus menghafal semua kode ya susah ya. Kenapa? Kode ini mungkin isinya ini, kode ini mungkin isinya ini, beda-beda. Makanya lebih baik kita menanyakan item aja. Bang, item ini ada nggak? Item ini ada nggak? Itu kan lebih baik. Kenapa? Walaupun barang yang kita bilang bagus sekalipun, nggak memastikan kalau dia kita buka lagi itu bagus. Kenapa? Iya, namanya bal-balan ya. Ya kita sebagai pedagang pun nggak bisa memastikan. Kita hanya bisa memastikan item yang di sana sama gitu. Kita begini, ini MJP, masalah akan minta MJP, kita tahu nih ini bahannya MJP, tapi untuk brandnya, size-nya kita nggak tahu ya. Memang memastikan MJP aja gitu. Yang banyak sekarang yang jadi korban, ada juga sebagian kemarin tuh pelanggan saya yang calon ini, mereka tuh mengaku sebagai dropship gitu. Jadi mereka tuh mengiming-imingi mau membeli barang dengan budget harga 5 jutaan, mau dua bal, saya kasih item itu, rupanya yang dipesan sama customer dia itu beda. Dia bilang saya itu jumpsuit jeans dan baju renang Hongyang, sementara customer dia tuh minta legging sama baju renang. Jadi tiba-tiba seketika dia tuh bilang ke saya kalau setelah keluar resi dia akan transfer gitu. Dan saya udah tanyakan ke ekspedisinya, tanya benar nggak si ini orangnya, saya bilang. Nah rupanya itu si pembeli itu udah nelpon ke ekspedisi di sini gitu. Dia tanya untuk udang MBL gimana? Aman lah dia bilang kan. Nanya, tapi sayangnya itu dia transfer ke Ecimon atau saya langsung, jadi transfer ke dropship itu. Jadi dropship itu mengaku gudangnya itu gudang MBL gitu. Saya pastikan lagi untuk teman-teman juga, apabila ada yang mengaku sebagai gudang kita, jangan percaya. Karena apa? Akun kita, Facebook kita itu nomor rekeningnya sama, nomor WA sama satu gitu. Jadi jangan sampai terpengaruh kalau ada orang mengaku orang gudang kita, nggak ada. Orang gudang kita itu pada orangnya pada baik-baik, mereka nggak memainkan gitu. Jadi kita harus hati-hati gitu, makanya harus mengenal dulu nih, siapa sih akun siapa sih ini, dan apa sih, mana sih kita harus transaksi, tanyakan di sana gitu. Dan sampai kita percaya akun ini, orang ini amanah nih, toko ini amanah. Nggak tahu orang-orang menyamar atau menggunakan memanfaatkan situasi. Sama kejadiannya di Bandung. Di Bandung ini ya terkenal karena banyak penipu atau barbaripek ya. Kadang penipu itu sebenarnya nggak banyak. Itu hanya terdiri beberapa oknum, tapi oknum itu mungkin dia itu mencari orang buat pemasarannya tuh. Dan orang pemasaran biasanya orang-orang baru atau orang-orang yang lagi prestasi, yang tidak berdagang. Nah itulah target market mereka tuh di sana. Mereka mencari, minta mereka buat memasarkan produk dia tadi gitu. Yang pemain itu hanya 1-2, sebenarnya yang rusaknya orang banyak gitu. Makanya kita tuh sebelum kita membeli barang, kita pastikan dulu tokonya gitu. Orangnya benar nggak sih? Gimana sih gudang dia gitu. Karena biasanya pemain ADP itu mereka nggak ada tempat, jadi mereka itu ini aja, memang Ya, cari soalnya siapa saya sih lihat kebutuhan orang gitu. Dan mereka buat di sana gitu. Kita harus hati-hati untuk memastikan itu ya, kita dengan makanya harus cari dulu toko bal yang amanah dulu. Nanti setelah kita dapat toko bal amanah, adapun barang yang kita mau beli toko sebelah,
kita meminta bantuan orang tadi gitu, bantuan orang tadi buat memastikan. Biasanya itu nggak akan tertipu yang seperti itu. Karena apa? Karena biasa sekalipun kakak mau membeli uang umum, kakak akan meminta orang toko itu untuk memastikannya. Dan apabila kakak setelah barangnya sampaikan dulu ke toko sini atau toko MBL, nanti setelah toko MBL baru transfer gitu. Bisa juga begitu. Dan dengan begitu kakak tuh harus tanya ke saya gitu, barang itu sampai atau belum. Saya juga banyak loh, setiap hari ini juga saya itu banyak orang-orang yang menitip barang gitu. Ada yang dari Makassar yang belanja ke toko lain. Jadi setelah barangnya sampai ke saya cek barangnya, keoriannya. Setelah saya nyatakan barang sampai ke saya, baru dia transfer. Kakak juga yang mau seperti itu bisa, kakak tinggal masuk ke WA saya nanti, karena barang kita kan nggak selalu ready dan kita kan nggak mungkin selalu ada gitu. Karena barang juga masuknya ini apa namanya, terkadang item itu kan nggak sama gitu. Jadi item itu beda-beda kan. Kadang item yang udah habis yang tanyakan gitu, dari toko sebelah gitu, boleh belanja ke toko sebelah, tapi bisa melalui toko kita gitu. Dengan cara kita meminta orang tersebut, penjual tersebut mengantarkan barang ke gudang kita. Setelah kita mengeceknya dan memastikan oke atau tidaknya, baru transfer. Itu juga bisa dilakukan, karena ya lama juga gudang kita ini sudah seperti itu. Banyak orang yang dari Makassar, yang dari Kendari, dari Buton, atau dari Palembang sekalipun, dari Jambi. Pokoknya banyak nih pelanggan kita yang pernah yang sering belanja yang lain. Apabila barang itu kosong itu mereka sistemnya gitu. Jadi barang setelah sampai di gudang kita, mereka baru transfer gitu. Kakak juga yang baru-baru pemula, ada yang memang masih benar niat mau belanja, baru seperti itu. Asalkan niatnya benar gitu. Jangan sampai orang udah capek-capek antar barang gudang saya, udah benar yang barang yang udah benar sama yang kita minta dan harga yang udah cocok, kita cancel itu nggak sampai. Ini juga nggak baik kan, bisnis kita merugikan orang lain seperti ini. Ini contohnya nih, kita udah kemas baik-baik barangnya, udah kita karung-karungkan, udah kasih plastik dengan baik biar barang nggak basah. Tiba-tiba dia itu ya ini mau menipu aja gitu. Ini termasuk orang-orang yang lakukan juga ya, gitu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau kita mau bisnis yang sukses itu, kita harus menjadi yang pertama yang harus kita kejar, ya kejujuran, kedisiplinan, komitmen itu. Karena apa? Modal terbesar kita itu ya pasti kejujuran. Saya mengalami itu. Kalau kita modal dengan uang itu nggak akan kuat, apalagi kita sebagai perintis, sebagai pewaris gitu. Makanya butuh kejujuran, komitmen, dan kerja keras gitu. Kita harus mencakup semua itu menjadi satu. Bagaimanapun caranya kita harus mempelajarinya. Untuk mempelajari itu kita bisa mulai dengan ritual-ritual kecil atau cara-cara yang sederhana. Mungkin dengan cara kita mendekati orang-orang yang memang amanah, atau orang-orang yang memang baik, atau orang yang memang udah sukses di bidangnya gitu. Ya. Jadi jangan terpengaruh. Sekali lagi kakak-kakakku semua, untuk jangan takut belanja di Bandung, karena tidak semuanya pedagang itu seperti itu. Yang seperti itu hanya oknum. Gitu. Karena apa? Kejahatan itu bisa dilakukan orang dari jauh dan dari dekat. Bahkan orang terdekat kita pun bisa menjahati kita, asalkan dia mau. Makanya jangan takut hal itu, asalkan kita bisa memastikan tokonya di sana, alamatnya di sana, dan tempat tinggalnya di sana. Gitu. Setelah kita memastikan semua itu, kita lebih rileks. Kita akan tingkat tertipu itu nggak akan terjadi gitu. Ya. Dari itu saya jelaskan lagi. Makanya banyak banget orang yang menentukan untuk membeli baju, menentukan brand dan kode itu jangan-jangan ya. Karena apa? Tiap kali itu itulah biasanya. Contohnya gini nih, sebagai pedagang, orang tuh biasanya tuh terkadang nggak niat menipu, karena ada kesempatan mereka menipu gitu. Baiknya kita tanya banyak penjual, jangan tanya kode, bang item ini ada nggak gitu. Bang ada ini nilainya ada nggak ada, udah stop kalau kita memang nggak mau. Jangan kita tanyakan langsung, tembak kode dan angkanya gitu, kodenya dan brandnya. Biasanya itu orang-orang yang jahil tadi, mereka akan bilang ada harga sini kalau mau nanti barangnya saya langsir, biasanya gitu. Makanya nggak boleh itu tanya-tanya kode dan brand barnya. Kita lebih baik tanyakan itemnya, ada nggak item ini, kalau ada dari bar apa, kalau kita suka ya ambil, nggak suka jangan gitu. Jangan sesekali kita sebagai pembeli itu menanyakan brand barang atau kodenya, jangan sekali tanyakan aja item. Itu buat teman-teman semua. Jadi jangan bingung juga, jangan memilih. Kita bisa memulai usaha itu dengan hal apapun. Mungkin dengan, kalau kita memang nggak sanggup untuk membuka bank atau belum punya uangnya, kita jangan nggak usaha.
kita bisa mulai dengan pakai usaha gitu. Nanti tapi tujuannya tetap kebal ya, tujuan tetap kebal. Kenapa? Karena di bal itu dia ada tipe barang salah, barang ekor, jadi barang itu masih utuh si kebalnya gitu. Kayaknya. Jadi untuk saya itu biasanya jadi jembaran aja buat kita. Saya juga begitu loh dulu. Di tahun 2018 saya itu bukannya pakai usaha, saya bahkan beli perpicis gitu. Jadi toko-toko yang lab juga, saya jual ke teman-teman saya. Nah, dengan begitu banyaknya penjualan saya akhirnya bisa langsung beli bal gitu. Beli bal. Nah, itu bal itu pertama satu bal itu saya buka itu habis 1 bulan, percaya nggak? 1 bulan. Hari kedua saya buka itu 1 minggu itu 2 minggu 1 bal. Terus meningkat dia karena apa? Semakin besar jangkauan kita, semakin banyak orang mengetahui toko kita, itu tingkat lakunya akan semakin besar gitu. Jadi buat teman-temanku makanya jangan sampai, jadi usaha itu ya jangan ada halangan, bukan karena kita nggak ada modal atau uang kita belum cukup, belum beli bank, kita nggak usah, jangan. Dagang itu, bisnis itu yang pertama yang harus kita gunakan itu niat, kemauan gitu. Kalau kita udah ada kemauan, nah biasanya akan terbentuk itu pola-pola, itu akan terbentuk, rumus tadi akan terbentuk sendiri gitu. Mungkin rumus kalau ditambah bagi tambah kali atau bagaimana, rumus bagaimana itu akan kita dapat sendiri. Atau kita ada asalkan kita ada kemauan ya. Makanya yang dibutuhkan itu selain mental yang kuat, kemauan yang tinggi, dan rencana pemasaran yang juga harus dibutuhkan. Setelah itu manajemen keuangannya harus teratur. Kalau kita udah mempunyai 4 itu, insya Allah kemungkinan sukses akan ada, akan besar gitu. Dan di Bali ini banyak juga yang menanyakan, bang mending buka bar atau pakai usaha. Sudah saya jelaskan tadi, untuk pakai usaha itu boleh, tapi kalau memang modal kita itu masih minim, itu untuk melakukan loncatan. Nanti setelah uangnya udah mencukupi beli bal, bagusnya ke bal. Kenapa? Karena bal itu barangnya itu utuh yang kita dapat. Di situ tuh ada semua, ada barang kakinya, ada barang ekornya, ada barang badan. Sementara kalau dipakai usaha itu biasanya barang-barang kepala itu nggak ada lagi. Makanya kita beli bal itu baiknya itu kalau kita bandingkan ya, mendingan ke bal gitu. Tapi di sisi lain ada juga pakai usaha gitu, tergantung dari kitanya gitu. Jadi di Bali juga ada kelebihan, di pakai usaha juga ada kelebihan. Jadi kita nggak memburukkan atau memperjeleki dalam satu usaha, karena orang yang beli bal juga kadang orang bikin pakai usaha gitu, sama kita juga. Tapi kalau untuk membandingkan, kita bandingkan kelebihan bal dulu. Kelebihan bal itu karena barang yang utuh dan semua item itu brand, reject atau barang badan ada di sana. Itu kemenangan bal. Sementara kalau kemenangan pakai usaha mungkin dengan barangnya yang kecil dan harganya yang minim gitu. Itu aja. Jadi tergantung kita sih maunya kemana nih gitu. Makanya saya bilang tadi, kalau untuk berapa sih modal kita, siapa sanggup kita, bukan soal berapa modal kita, berapa uang kita. Yang nanti itu yang kita harus butuhkan dalam membuat pola pikir menjadi berbisnis itu, iya tadi kemauan dulu, kemauan dasar sama niat gitu. Jadi hati sama yang kita lakukan itu sinkron, itu terjadi sinkron. Jadi kita lebih enak buat lakukannya gitu. Kalau berlawanan itu nggak akan enak juga. Niat kita nih mau berdagang karena melihat orang tuh yang udah sukses, tapi hati kita menolak, itu nggak bagus juga. Makanya kuatkan kemauan, hati dan pikiran kita itu harus dijadikan satu, biar kita lakukan pun dia terarah gitu. Nanti setelah kita memulai satu item, satu pakai usaha seandainya, kita jangan stop di pakai usaha itu. Setelah kita mempunyai uang, kita udah mengetahui tentang satu item itu, kita pindah ke bal baru gitu. Jadi naiknya itu step per step. Makanya kemungkinan gagal itu akan kecil gitu. Karena kita perintis kita udah tahu jalan naik dan turunnya. Tuh. Makanya kalau kita banding-bandingkan, bang, itu kemungkinan gagalnya orang yang sukses dengan merintis atau orang yang pewaris gitu. Gagal suksesnya itu, gagal itu mungkin dimiliki sama pewaris. Kenapa? Mereka mungkin udah tahu dan naiknya, karena mungkin mereka ada liftnya atau bagaimana. Sementara kalau udah turunnya mereka belum tahu. Mungkin mereka bisa jatuh di sana, atau mungkin mereka nggak tahu ada lubang atau jurang di sana. Sementara kita yang udah turun naik, kita akan lebih tahu.
Dan juga kita cerita untuk cara mengenal pasar. Mengenal pasar itu mungkin dengan berapa sih usia segmen pasar kita, cewek atau cowok kah gitu. Kalau segmen pasar kita cowok, kita bagus juga tuh cowok. Jadi kalau segmen cowok nggak apa-apa kita buka item cewek gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau cewek itu mengajak cowok belanja, apalagi ibu-ibu yang suka belanja itu biasa membelanjakan barang cowok di dia gitu. Tapi kalau segmen pasar kita cewek, segmen pasar kita cowok, muka cewek itu nggak masuk gitu. Kalau cewek muka cowok itu masuk, karena ibu-ibu itu lebih condong kalau dia belanja itu ingat sama pacar, sama suami, dan sama anak gitu. Sementara kalau cowok itu kalau dia belanja iya pasti tujuannya dia mau jalan-jalan, hiburan atau mencari barang buat dia pakai aja gitu. Jarang beli. Berapa sih ukuran buat ini dalaman istriku kan nggak mungkin. Berapa sih ukurannya? Bagus ini buat istriku atau dressnya bagus buat istri, nggak mungkin kan gitu. Jarang kan yang seperti itu. Walaupun ada tapi jarang. Jadi untuk membaca pasar itu kakak bisa mulai dengan berapa sih usia yang ini, karena tiap item itu ada minimal usianya kan. Kita cerita yang dominan, yang fakta ya. Contoh, kakak bukanya jumpsuit jeans dan jumpsuit katun. Itu ada perbedaan usia marketnya kak. Mungkin jumpsuit jeans itu dipakai oleh kalangan anak muda yang usianya notabene dari umur 23 atau sampai ke umur 35 gitu. Sementara kalau jumpsuit katun itu mungkin lebih kelari ibu-ibu yang harga umurnya itu di usia 35 sampai 40 gitu. Makanya kita harus baca pasar dulu gitu. Karena kakak nih kerjanya target marketnya nih di perusahaan atau di pabrik, mungkin bisa mulai dengan celana bahan kantor cewek atau dengan baju kemeja gitu. Karena itu yang dibutuhkan orang, mungkin dengan baju putih, baju kemeja putih atau dengan celana bahan cewek cowok dijual bisa itu. Makanya sebenarnya ilmu untuk mengenal pasar tuh nggak begitu ribet, nggak begitu susah. Kita hanya mengetahui apa yang dibutuhkan orang di area itu dan apa yang dibutuhkan di sana gitu, apa yang sering orang cari di sana gitu. Nah dengan itu kita coba jual satu item itu gitu. Itu cara mengenal pasar tadi gitu. Jadi kita harus mengetahui, oh ibu-ibu ini lebih suka ini, sama kayak kerjanya algoritma. Algoritma itu kan kerjanya di waktu-waktu santai, mungkin di pagi hari jam-jam 7, di siang hari di jam-jam 12 sampai jam 1 gitu. Di malam hari mungkin di jam-jam 8, jam 9 itu hari santai. Jadi orang-orang yang memang istirahat, yang berbaring sama keluarga, sama teman, yang suka scroll HP itu makanya ada jam-jam semua gitu. Sama kayak segmen pasar tadi, mereka tuh setiap item itu ada usia pemakai dan ada siapa sih yang harus memakainya gitu. Itu lebih dominan ke sana gitu. Dan item bal juga dia tuh ya, item bal ini yang uniknya ini apa? Orang yang takut rugi dalam usaha thrifting ini adalah orang yang sangat bodoh, yang bilang. Kenapa? Karena tingkat kerugian di bal ini sangat minim kan. Kakak membeli satu bal dengan budget sekian, andai kata kakak membeli pakai alat tebal dengan harga 4 jutaan, kakak tak rugi. Padahal kerugiannya kecil. Contoh gini, terjelaskan begini, alat tebal yang harganya 4 juta, kakak bisa dapat isi kurang lebih kuantitinya itu 500 pieces gitu ya. Kita hitung ya. Jadi kakak bisa kan barang kepala itu di 80 pieces, kakak jual nggak usah mahal-mahal di harga 40 ribuan. 8 kali 4 udah berapa uangnya? Udah 32. Modal masih 600 ribu lagi, barang masih tersisa 420 pieces lagi. Uang udah kembali 90%. Apa ruginya? Anggaplah kakak pisahkan barangnya itu 80 pieces, kakak jual nggak usah mahal 25an, itu juga udah untung. 25 dikali 8 gitu, 16 kali 8 10, berarti udah tembus uangnya 2.400.000. Barang masih, tapi jarang sih orang jual 25an. Paling murah itu barang kepala di 35 atau 50an. Sementara barang-barang badan itu bisa jual 300 atau 400 biasanya. Makanya ini juga bagian yang bingung ya, yang bingung tadi. Kenapa sih dengan HPP sekian kok bisa jual dengan harga sedemikian rupa ini murah gitu? Karena apa? Mereka itu udah dapat profitnya, dapat keuntungan dari barang kepala tadi, barang kepala dan barang badan tadi. Mereka bagi sekalipun barang ekornya, mereka kasih semuanya pun nggak akan rugi karena mereka udah dapat keuntungan nih, berapa persen dari barang kepala dan barang ekor, barang badan tadi gitu. Itulah namanya perencanaan dalam berdagang ya.
biasanya kalau pemula bingung-bingung buka usaha, biasanya masalahnya itu. Karena ada beberapa juga sharing ke saya, bang aku bingung bang mau beli bal, saya kan dia pernah tanya saya itu anak tebal, anak tipis, saya kasih harga tuh 6,7 gitu, dia pikirnya kalau 6,7 berarti kalau isi 1000 biji modalnya sekitar 6.500, dia bilang iya udah tahu, tapi kok sebelah tuh jual 40, enggak lah bang mahal, dia bilang gitu, padahal nggak begitu caranya. Dia tuh, makanya saya jelas sama dia, bu kak ini loh kak, gini loh kak, tapi tetap aja dia kekeh kan, nggak mau mencoba. Akhirnya pas sebulan kemudian dia sharing lagi sama orang, ya begitu juga jawabannya. Akhirnya dia beli bal kita 1 bal, dan sampai sekarang alhamdulillah, yang dulunya dia itu 1 bal itu 1 bulan, sekarang itu 1 bal itu 1 hari. Bahkan kadang kalau kita sering kehabisan gitu barangnya, item yang dicari itu kayak yang tipis itu. Jadi begitu kawan-kawan. Nah, untuk pengiriman juga, ongkir juga jangan bingung ya masalah ongkir, karena ada beberapa tempat itu yang ada sistemnya itu per CBM, dia itu per kubik, jadi dihitungnya itu panjang kali lebar diameter gitu. Mungkin pakai via ini Budaken, Rasindo itu ada sistem ini apa namanya per kubik ya. Jadi sistem per kubik itu seandainya nih ke Manado, ke Ambon, itu ongkir per balnya itu 400.000 dari Surabaya ke sana. Sementara kalau ongkir per kubik 4 balnya itu 700.000 gitu. Perbedaan di sana. Dia jauh lebih murah, jauh banget lebih murah. Bahkan hampir 50% potongan harganya itu. Dan untuk estimasi barang sampai juga dia tergantung dengan ini ya. Biasanya nih kalau ke Manado itu, kalau ke Surabaya itu 1 minggu. Lama-lama bisa mungkin paling lama itu 8 hari atau 9 hari gitu. Biasanya perbedaannya 2-3 hari lah paling lama ya gitu. Dan untuk masih yang menanyakan juga, kenapa sih bang nggak berlaku untuk luar kota aja sistem COD itu ya, itu ini harus kita bahas nih. Kenapa? Karena apa? COD itu kan wilayah terdekat gitu, wilayah yang bisa dicapai sama mobil pribadi atau ekspedisi setempat yang via travel gitu, itu bisa COD. Dan sementara kalau luar kota itu nggak COD. Tapi kakak jangan khawatir karena nggak bisa COD, kakak tinggal lihatkan aja akun-akun yang memang benar amanah, banyak testimoni aslinya, bukan karena postingannya gitu. Lihat dulu ke di mana tempatnya berdagang, memang kita mengenal pedagangnya. Setelah kita mengenal pedagangnya, tanya ke orang-orang di sekelilingnya, atau kalau ada waktu kita bisa langsung datang ke gudang dia. Nah itu akan mengecilkan, mereka tidak akan menipu gitu, mengecilkan hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tertipu tadi gitu. Makanya itu banyak orang juga yang aneh itu, orang yang sudah ngerti, bunda biasa pun main thrifting itu, kok nanya ke Tokeba itu nanyakan kode dan brandnya gitu. Jangan seperti itu, harusnya tanyakan itemnya dulu gitu. Nah, kalau kita nanyakan kode dan brandnya itu, biasanya itu kalau kita tanyakan ke oknum itu bahaya gitu loh. Makanya janganlah dibiasakan seperti itu, jadi nantinya thrifting jangan, karena itu bisa membahayakan kita sendiri gitu. Kita sebagai pembeli yang pintar itu pembeli yang menanyakan item gitu, itu pembeli yang pintar. Kenapa? Kalau dia menanyakan item ada atau enggaknya, suka atau enggaknya, ya kita tahu di gudang ini ada yang ini, di gudang ini ada yang ini. Makanya kita jangan memancing mereka yang suka menipu itu, karena mereka yang punya kesempatan gitu. Jadi kita jangan memancing, masa kita yang mau memancing itu, mereka yang memancing gitu. Jadi jangan sampai kita terperangkap dalam mancing mereka, atau kita yang memancing mereka, jangan sampai. Itu nggak bagus. Makanya kalau kita belanja itu harus berpikirnya yang jernih. Kita harus benar-benar teliti gitu. Kita cari tahu apa sih produk-produk yang ada di sana gitu. Kita tanya item tadi, jangan menanyakan dalam sekali kita ke toko itu ya. Takutnya nanti kita masuk ke orang-orang yang nggak benar, yang nggak benar gitu. Kalau kita menanyakan satu item, pasti dia adakannya gitu. Awas. Atau kita menanyakan kode brandnya, jangan itu. Tanyakan itemnya aja. Bahaya kalau kita nanyakan kode dan brandnya itu. Biasanya itu memancing si oknum tadi. Makanya harus pintar dalam membeli itu ya. Dan juga kakak tuh untuk perhitungan bal juga jangan bingung-bingung ya. Sebenarnya setiap item itu memang bisa dikelola, semuanya itu ada rumus kali tambahnya gitu. Semuanya sama. Jangan bingung dengan item-item yang nggak bisa diolah. Semua item itu bisa dikelola semua.
karena semua itu ada ininya, ada target pasarnya gitu. Makanya kita tuh kan sebagai penjual kan kita kan harus menembus target pasar kita apa nih gitu. Makanya kalau bisa nih harus mengenal pasar dulu gitu. Tapi kalau kita nggak mengenal pasar pun nggak apa-apa, jangan stop di sana. Kita bisa memulai dengan hal-hal yang dasar, mungkin dengan kita mengetahui mencari item apa nih yang kita suka pakai gitu. Nah kita fokus item itu dan jangan berubah-ubah itemnya gitu. Di Bali ini karena jenisnya banyak dan toko bal juga banyak, jadi kita harus cari pilih-pilih yang mana benar-benar aman menurut kita gitu, yang benar-benar aman menurut kita gitu. Nah setelah kita mengetahui benar-benar aman ada aman, kita fokus sama bos itu. Mungkin bahkan barangnya terkadang putus, kita bisa minta bantuan dia, mungkin dengan cara kita membeli barang ke orang lain, dengan cara meminta orang itu mengantarkan barang ke gudang orang tadi gitu. Dan dia biasanya mau bantu kita juga kalau orang-orang yang baik. Contoh customer saya itu sering Kak, banyak orang lain, bahkan dia melalui saya juga sering. Saya nggak apa-apa. Kenapa? Saya berpikir gini, mereka itu orangnya pintar. Kenapa pintar? Ya mereka banyak yang lain, sementara dia meminta kita untuk ngeceknya pintarnya. Mereka itu karena apa? Mereka untuk menganalisir hal-hal yang tidak mereka ingin. Bahkan saya arahkan juga kepada mereka, Kak, kalau mau belanja ke orang lain, Kak bisa antar ke gudang kita, Kak. Saya bilang gitu. Kenapa? Karena aku tuh gini ya, kalau customer tuh yang sudah ketipu, saya takut banget customer ketipu. Kenapa? Kalau dia ketipu, dia nggak akan mutar lagi gitu, dan dia nggak akan belanja lagi nanti pas barang kita masuk. Makanya saya itu selalu ingatkan customer, hati-hati ya Kak dalam belanja. Jangan pilih toko yang sembarangan, pilihlah orang-orang yang benar. Kalaupun mau belanja ke toko lain, Kakak bisa minta barang dia tuh antar ke gudang kita gitu, biar saya tuh bisa memastikannya Kak, biar Kakak tuh untuk mengecilkan hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Karena apa ya, kita nggak tahu kan kapan orang menusuk kita, kapan kita ditipu orang, dan kapan kita harus menghadapi hal-hal yang nggak enak. Kita nggak tahu. Yang pastinya kita tuh harus waspada dulu gitu. Kita harus waspada. Karena apa? Kejahatan itu datang biasanya setelah ada kesempatan. Jadi mereka jangan dikasih kesempatan untuk oknum itu, biar mereka tuh musnah dengan sendirinya gitu. Kita jangan kasih peluang, jangan kasih umpan buat mereka, karena kalau kita kasih umpan nanti kita sendiri yang makannya gitu. Di brand Bali itu ya banyak banget brand Bali itu. Kalian tuh kalau buka brand Bali itu yang pasti yang kalian harus tahu itu ya ini keutuhan barangnya aja atau kepresan barangnya gitu. Pastikan barangnya itu masih rapi. Yang sampai barangnya itu yang kawatnya udah dibongkar, karena kalau kawatnya dibongkar itu barang-barang brand aja pasti udah nggak ada lagi gitu. Maka dari itu saya bilang lebih berhati-hati. Mau kita belanja ke siapapun, mau berbisnis sama siapapun, kita harus hati-hati. Waspada itu penting banget loh. Waspada itu memang sangat penting gitu. Dan kita juga jangan nggak mau percaya tuh. Makanya kita tuh kalau pemula itu saya minta tuh kalau bisa tuh masuk ke toko-toko dulu nggak apa-apa, kalau penjual tanyakan harganya, nanti kita banding-bandingkan harganya cocok nggak nih. Nah nanti di sana kita bisa pilih-pilih agen mana nih yang pas, agen mana nih yang mantap, terus toko mana nih yang menurut saya ini orangnya memang benar-benar amanah gitu. Nah kita belanja ke sana, kita fokus ke sana gitu ya. Kenapa kita harus tahu harganya? Nanti di saat orang-orang yang nggak masuk akal melakukan itu langsung aja tindak, maaf saya bukan target kamu gitu. Maaf kalau ada orang yang nanyakan, Kak ini barangnya gini-gini loh, harganya gini-gini loh, langsung aja balas, maaf saya bukan target market. Begitu, kita harus pintar dulu. Makanya kita itu untuk menghilangkan hal-hal yang tertipu tadi, kita dengan hal-hal dasar aja kita bisa, biar kita itu nggak terperangkap dalam satu jurang gitu. Dan juga begitu loh, sebagai penjual saya juga yang teliti juga sering tuh dimain-mainkan seperti ini tuh. Paling kita kemas udah rapi, dia tuh video call, tapi video call itu meningkatkan nggak seluruh ini dari hidung aja. Saya yakin karena dia udah mengangkat telepon saya, dan dia kan sistem COD. Rupa-rupanya dia itu COD itu hanya untuk menipu orang lain. Tapi untungnya ya, setelah dia mengirimkan nomor HP ke saya, dia bilang itu nomor istrinya.
Tapi saya ragu tuh, udah was-was, kenapa sih orang ini kok begini. Saya telepon orangnya, kak, akak belanja barang, benar akak mau beli barang ini? Iya bang. Akak belinya ke siapa? Ke sini. Iya aku gimana, gini bang. Oh kakak, lebih baik hati-hati aku bilang, kalau akak mau transfer lebih baik transfer ke ekspedisinya atau ke orang gudangnya langsung, itu bilang gitu. Karena apa, biasanya itu orang-orang itu mengaku-ngaku gitu, seperti tadi kemarin kejadian juga tuh, orang yang mengaku sebagai penjualnya, pedagang, anak karyawan saya gitu. Nah, dan orang itu nanyakan barang ke saya, terus seketika customer menelpon pihak ekspedisi di sini, ya menanyakan itu gimana, itu udah ambil amanah, tapi sayangnya dia itu belanja ke orang lain gitu, dia mengaku aja nama kita gitu, bukan ke kitanya. Jadi waktu dia transaksi itu saya udah bingung, saya telepon lagi ekspedisinya, bang ini uangnya transfer saya bang, ini uangnya transfernya ke sini atas nama ini katanya. Kok bisa transfer sana? Ini bang nomor HP. Waduh, aku bilang ini kan belanja ke saya bang. Oh dia menjual lagi ke orang itu rupanya itu. Makanya sekarang tuh saya tuh lebih teliti. Andai pun ada dropship sekalipun saya harus mencari nomornya. Bukan saya mau meminta nomor tersebut, bukan saya mau mengambil samarnya, bukan, untuk memastikan aja benar nggak sih dia gitu. Saya itu lebih gitu, karena saya takut banget kalau orang tertipu, waktu habis uang selama kita tertipu, ya kita akan semakin sepi gitu. Karena iya tadi, pembelinya akan berkurang gitu, lama-lama pembeli akan berkurang gitu. Makanya semaksimal mungkin kita itu sebagai pedagang itu menjagalah. Saya juga berharap semoga pembeli thrifting ini juga mulai bijak lah, mulai pintar dalam melakukan transaksi gitu, jangan sudah percaya gitu. Saya juga sebagai penjual nih, walaupun ya saya juga tingkat tertipunya itu kecil. Karena apa, saya kembaran saya kalau orang nggak transfer nggak saya kirim. Tapi saya itu lebih waspada gini, takutnya itu seperti tadi, dropship yang mengaku sebagai penjual bal terus menjual ke orang lain. Makanya saya itu harus tahu tuh, saya itu harus video call dulu gitu. Dari itu teman-teman harus lebih pintar lagi ya dalam berbelanja, jangan sampai kita tuh menjadi sasaran dari orang-orang jahat gitu. Karena orang-orang jahat itu itu banyak cara untuk mengakali kita tadi. Kalau kita udah tahu dengan cara dia, adanya gini nih, kakak memposting satu grup mencari item apa, kakak lihat dulu nih, misalnya ada harga yang nggak masuk akal yang ditawarkan sama mereka dan barang yang nggak masuk akal, nah kakak bisa langsung aja, maaf saya bukan target anda. Dan juga makanya butuh banget untuk mengetahui harga tiap item itu, mau dari item brand Cina, Jepang, Korea, butuh banget kita menanyakan item itu biar kita nggak tipu ke depannya gitu. Dan sasaran dari pemula itu terbesar itu lain tadi, selain jangankan orang-orang yang baru ya, orang-orang yang udah senior pun biasa disasar. Makanya ini buat teman-teman yang memang udah, jangan merasa hebat karena kita udah jago membeli thrifting, kita udah biasa, jangan andal. Makanya baiknya kita tanyakan, walaupun kita udah senior, udah sering membuka bal ini, lebih baik kita jangan tanyakan brand dan kodenya. Karena apa? Takutnya kita bertanya sama oknum, itu akan memancing mereka akan lebih gampang menipu kita gitu. Makanya lebih baik tanyakan aja brand ininya, itemnya. Kalau memang ada ya ketahuinya itu, oh ini ada, kalau suka ya alhamdulillah, kalau nggak suka lewatkan dulu gitu. Jangan bingung Kak dalam memilih item ya, karena tiap item itu ada segmen pasarnya, tiap item itu ada cara pemasarannya. Untuk kita mulai dari item apapun Kak bisa mulai gitu, jangan takut juga. Cara pemasaran di Bali juga ya, pasarannya itu gampang banget. Kakak bisa posting itemnya apa yang kakak suka gitu. Dan juga kakak bisa pajang-pajang di akun Twitter kakak, atau di Facebook, atau di YouTube kakak, atau di Twitter kakak itu. Dan yang pertama ya itu tadi, harus kejar personal branding ya. Kita harus mengejar biar orang tahu bahwa kita itu pedagang yang amanah gitu. Ini kita sepi beberapa item ya, beberapa item. Ini contoh anak tipis ya. Ini brandnya brand Haji gitu.
ya tipis. Ini isinya campur ya, ada gaun pengantin seperti ini, ada wedding seperti ini ada celananya gitu, ini ada bajunya, kemejanya jadi gini. Sementara kalau tebal itu dia lebih ke condong pakai yang tebal, ada hoodie, CN, sweater di sana gitu. Dan ini isinya kurang lebih 1000 pieces gitu. Nah nanti kalau kalian cari barang ini, kalian nggak usah tanyakan kode bal ini dan brand-brandnya, kalian tanyakan itemnya kepada penjual gitu. Ini juga tuh topi. Kenapa sih bang, walaupun lisa 100, kenapa topi itu jarang 100 kilo? Apa? Dia tuh seberat-berat topi itu paling 60 kilo, kalau ini 50 kilo ya. Nah, 60 kilo. Karena apa? Dia kan ini tuh, bentuknya flat seperti ini. Nah kalau dia kita press, ini akan patah ininya. Makanya dia nggak bisa di press itu. Ya. Dari itu bisa dicoba, kawan-kawan yang mau mencoba bahan-bahan itu baik banget. Usaha apapun pokoknya itu yang penting kita harus waspada dan harus hati-hati. Kita harus benar-benar nih mengetahui siapa sih orang yang mau menjadikan partner dalam berbisnis gitu. Itu saja dari saya Muhammad Alkat, dan ikuti video-video saya selanjutnya, dan terima kasih.